Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita hari ini akan belajar tentang pelajaran informatika, yaitu tentang prosedur akses internet. Di sini kelas 8 ya. Lanjut. Kita akan belajar tentang perangkat keras akses internet. Di sini ada dua cara bagaimana agar bisa tersambung ke internet, yaitu yang pertama menggunakan sambungan perorangan atau home user, biasanya digunakan di rumah atau di kantor, menggunakan hanya satu buah komputer saja atau laptop ya. Kemudian nomor dua yaitu sambungan perkantoran. Sambungan perkantoran kampus atau corporate user biasanya berupa sekumpulan komputer yang terkait dalam sebuah jaringan lokal atau local area network, biasa juga disingkat dengan LAN, di mana di sini tersambung pada kecepatan tinggi ke internet. Kemudian dari sisi peralatan, konfigurasi sambungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komputer, kemudian lewat menggunakan modem, kemudian baru tersambung internet. Kemudian yang kedua, komputernya banyak, kemudian disambungkan menggunakan router, kemudian disambungkan menggunakan alat yaitu berupa modem, kemudian baru bisa akses internet. Sambungan perseorangan ke internet itu ada beberapa alternatif teknologi yang banyak digunakan di Indonesia. Di antaranya adalah menggunakan modem dial-up. Ya, di sini modemnya itu dipasang di dalam komputer atau di dalam CPU. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan handphone atau HP. Internet melalui handphone sekarang ini semakin marak digunakan, terutama di saat-saat corona semacam ini ya. Banyak menggunakan layanan tambahan di jaringan, yaitu ada dua, menggunakan GPRS dan 4G. Sekarang 3G sudah tidak ada ya, banyak yang menggunakan 4G. Lanjut. Yang ketiga yaitu menggunakan wireless atau WiFi, ataupun biasa juga anak-anak menyebutkan hotspot. Dengan peralatan WiFi yang ada, kita dapat langsung terhubung ke jaringan internet di tempat-tempat yang tersedia akses WiFi atau dikenal sebagai hotspot. Nah, di sini ada beberapa ciri khas sambungan perorangan ke internet. Yang pertama adalah hanya ada satu buah komputer yang tersambung. Kemudian yang kedua, tidak beroperasi 24 jam penuh di dalam satu hari. Yang ketiga, teknik akses ini relatif lebih mahal harganya karena untuk pembayaran pulsa. Nah, seperti itu. Seperti yang anak-anak alami sekarang ini, kalau hanya menggunakan satu komputer atau satu HP itu banyak menggunakan paketan kuota lebih banyak. Karena apa? Karena di sini sambungan internetnya adalah secara perseorangan. Itu bisa dilihat di gambar di situ ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pada sambungan perkantoran atau warnet. Kemudian di sekolah-sekolah yang internetnya itu sudah menggunakan WiFi. Nah, teknologi sambungannya itu yang pertama adalah menggunakan modem ADSL atau speedy itu ya. Kemudian yang kedua menggunakan wireless internet. Anak-anak biasanya pakai WiFi. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah menggunakan satelit atau VCAT. Nah, beberapa ciri khas sambungan perkantoran yang menggunakan warnet atau di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus seperti itu banyak komputer tersambung sekaligus ke sebuah sambungan internet. Nah, di sini proses pemakaiannya itu secara bersama-sama. Sambungan internet bagi banyak komputer. Kemudian biasanya dibantu menggunakan alat yaitu namanya router. Nah, di sini sebagian sambungannya itu operasinya bisa 24 jam dalam sehari. Jadi misalnya anak-anak menggunakan WiFi di MTS, di situ akses internetnya bisa 24 jam. Tapi kalau menggunakan secara perseorangan, di sini internetnya tidak bisa full 24 jam, nanti paketannya langsung habis ya. Nah, sekarang notasi kecepatan data. Nah, kecepatan data pengirim data di sebuah komunikasi itu biasanya ditulis dalam jumlah bit. Ya, di sini kalian sering menggunakan kata-kata berapa bit. Nah, bit itu adalah kepanjangan dari bit per second, itu biasa disingkat dengan BPS.
Ini satuan untuk menghitung kecepatan akses internet ya. Nah, notasi yang sering digunakan 1000 bit per detik atau 1000 bit per sekon itu sama dengan 1 kbps, atau kalian biasa kenal dengan kbps. Jadi K-nya itu adalah kilobit per detik. Tuh. Kemudian di sini 1 juta bit per detik itu podo karo atau sama dengan 1 megabps. Nah, 1 mega itu kan M ya, berarti Mbps. Kemudian 1 giga itu berarti lebih banyak lagi. 1 giga itu biasa juga disebut Gbps. Nah, kadang kalian kalau melihat paketan internet berapa giga, nah itu bisa dilihat berarti notasi yang sering digunakan di dalam menghitung kecepatan akses internet. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kata-kata byte. Nah, byte dengan bit itu berbeda ya, pakai huruf besar, hubungannya antara bit dengan byte. Jadi 1 bit itu sama dengan 8 byte. Saya ulangi, 1 bit sama dengan 8 byte. Hubungan berikut biasanya digunakan antara byte dengan bit. Jadi 1 kbps, K-nya tadi kilo, sama dengan 8 kbps. Kalau 1 mbps itu sama dengan 8 mbps. Jadi notasi bps, kbps atau mbps itu kita sering dapatkan pada saat kita melakukan evaluasi proses pengiriman data atau file atau berkas dari jaringan atau internet. Jadi kalian harus pahami sekali lagi antara bit dengan byte itu nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Baiklah, untuk kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang ini dulu ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi, yaitu menggunakan materi yang sama, tetapi kita lanjutkan yaitu tentang perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.